Benfica bidik striker Napoli Lorenzo Luca. Spekulasi transfer Lorenzo Luca dari Napoli ke Benfica kembali menghangat. Klub asal Portugal tersebut dikabarkan sedang meningkatkan upaya mereka untuk bisa mendapatkan tanda tangan striker Napoli tersebut dengan mengadakan pembicaraan baru antara kedua klub. Pelatih Benfica Jose Mourinho menjadi pendorong utama dalam upaya ini. Mourinho melihat Luca sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini serangnya. Klub Serie A Italia tersebut menuntut biaya pinjaman senilai 2 juta euro dengan opsi pembelian permanen seharga 35 juta euro. Liverpool batalkan rencana pinjamkan Stefan Bajcetic ke klub La Liga. Gelandang Liverpool yakni Stefan Bajcetic dilaporkan gagal mengamankan kepindahannya dengan status pinjaman ke klub La Liga karena masalah cedera yang terus dialaminya. Greg Evans dari The Athletic melaporkan masalah hamstring yang baru telah menghambat kemajuannya. Kemungkinan besar ia tidak akan bermain untuk tim utama musim ini dan dia diperkirakan akan absen dari latihan setidaknya hingga akhir bulan ini. Tawaran menggiurkan tak cukup, Giacomo Raspadori bikin AS Roma frustasi. AS Roma kembali frustasi dengan Giacomo Raspadori karena sang penyerang terus menunda keputusan tentang masa depannya. Menurut Corriere dello Sport, pemain timnas Italia tersebut dikabarkan memprioritaskan kemungkinan kembali ke Napoli. Sikap tersebut mengejutkan AS Roma, terutama mengingat klubnya menjamin menjadi pemain inti serta gaji yang dilaporkan senilai 4 juta euro per musim. Rekam jejak Cesar Milan asisten pelatih timnas Indonesia. PSSI sudah menunjuk Cesar Milan menjadi asisten pelatih dari timnas Indonesia. Milan merupakan salah satu asisten yang dipilih oleh Herman. Dia sudah mempunyai pengalaman menjadi asisten dari Herman. Milan juga dibawa oleh Herman saat dipercaya menjadi pelatih tim pria Kanada. Dia bertugas pada tahun 2018 hingga tahun 2023 dan Kanada dibawa lolos ke Piala Dunia 2022 dan menjadi finalis Gold Cup 2021. Jakarta tuan rumah AFC Futsal Asian Cup 2026. Indonesia siap menjadi pusat perhatian futsal Asia. AFC Futsal Asian Cup 2026 akan digelar di Jakarta dengan menggunakan 2 arena kelas dunia sebagai venue pertandingan. Turnamen futsal paling bergengsi di Asia tersebut dijadwalkan berlangsung di tanggal 27 Januari hingga 7 Februari. Sebanyak 16 negara akan ambil bagian termasuk timnas futsal Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah. Florentino Perez kagum dengan permainan dari Rafinha. Menurut kabar terbaru yang dibagikan oleh Mundo Deportivo, sebuah pengungkapan menarik muncul dari lingkaran dari Real Madrid. Terungkap bahwa Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez secara pribadi mengakui kepada orang-orang terdekat bahwa Rafinha adalah pemain Barcelona yang paling ia kagumi. Di mata Perez, pemain Brasil itulah yang paling menonjol. Kekaguman Perez terbukti benar selama final Piala Super Spanyol, di mana Rafinha memberikan penampilan yang menentukan dan juga menyakitkan bagi Real Madrid. Joan Laporta berharap Hansi Flick lebih lama bertahan di Barcelona. Sehari setelah menjuarai Piala Super Spanyol, Presiden Barcelona Joan Laporta meninjau kondisi klub saat ini. Laporta memberikan pujian penuh kepada kinerja dari Hansi Flick sejak tiba di klub dan kemampuannya untuk bisa memaksimalkan potensi skuad dan juga ikatan kuat yang telah ia bangun dengan Barcelona. Saya harap dia tetap di sini untuk beberapa musim lagi, kata dari Joan Laporta. Tumbang di Piala FA, MU ulangi rekor buruk 44 tahun. Manchester United tersingkir dari Piala FA. Setan Merah pun mengulang catatan buruk lebih dari 4 dekade yang lalu. BBC mencatat bahwa Manchester United menorehkan catatan buruk. Setan Merah tersingkir di babak awal Piala FA dan juga Piala Liga Inggris. Terakhir kali Manchester United tersingkir di babak awal Piala FA dan juga Piala Liga Inggris dalam satu musim, yakni pada musim 1981-1982. MU hampir dipastikan tanpa gelar musim ini. Manchester United langsung tersingkir di babak ketiga Piala FA. Setan Merah pun hampir dipastikan menuntaskan musim ini tanpa trofi. Manchester United sebelumnya sudah keok di Carabao Cup sejak didepak oleh Clipston di babak kedua, dan mereka kini juga tak tampil di Eropa. Sementara di Liga Inggris, MU punya 32 poin di posisi ke-7 klasemen. 4 besar menjadi target yang paling realistis untuk MU saat ini sambil berbenah mempersiapkan diri menghadapi musim depan.
Terbuai dan terjebak zona nyaman penyebab runtuhnya Liverpool musim ini. Jarak 14 poin menjadi jurang pemisah yang nyata dengan sang pemuncak klasemen sementara yakni Arsenal. Padahal musim lalu mereka begitu dominan di bawah asuhan dari Arne Slot. Kini situasi berbalik 180 derajat bagi sang juara bertahan. Legenda Arsenal yakni Sol Campbell punya analisis tajam soal hal tersebut. Ia menyoroti kombinasi rasa puas diri dan juga tragedi di luar lapangan sebagai biang keladi. Ia menilai para pemain mungkin merasa kemenangan akan datang dengan sendirinya. Pola pikir otomatis menang ini perlahan merusak momentum tim di Liverpool. Barcelona ukir sejarah kalahkan Madrid di 3 final beruntun. Barcelona mengalahkan Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2026. Lewat kemenangan ini, Blaugrana mencatatkan sejarah. Barcelona pun kini tercatat memenangi 3 final terakhir melawan Madrid. Sebelumnya Barcelona memenangi El Clasico di final Piala Super Spanyol dan juga Copa del Rey 2024-2025. Ditambah dengan gelar juara La Liga 2024-2025, Barcelona berarti menyapu 4 trofi terakhir di kompetisi sepak bola Spanyol. Tottenham Hotspur tingkatkan minat kepada Conor Gallagher. Tottenham Hotspur dilaporkan telah menaikkan minat mereka untuk bisa mendatangkan Conor Gallagher, gelandang asal Inggris yang saat ini bermain bersama Atletico Madrid. Spurs meningkatkan fokus kepada pemain 25 tahun ini setelah lini tengah mereka mengalami masalah akibat cedera dari Rodrigo Bentancur. Sementara itu Aston Villa juga secara aktif mengejar tanda tangan dari sang pemain yang membuat persaingan semakin sengit antara kedua belah pihak di Premier League tersebut. Spurs diperkirakan sedang dalam pembicaraan lebih lanjut dengan Atletico untuk kesepakatan permanen dan kabarnya tawaran mereka senilai 40 juta euro. Daniel Malen menuju Serie A. AS Roma dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal dengan Aston Villa untuk bisa mendatangkan penyerang asal Belanda yakni Daniel Malen. Kesepakatan tersebut berupa kesepakatan pinjaman selama sisa musim ini dengan opsi pembelian permanen di akhir musim senilai 30 juta euro. AS Roma sebelumnya sempat mengejar target lain seperti Joshua Zirkzee dan juga Giacomo Raspadori, tetapi kesepakatan mereka berbelit sehingga Roma beralih kepada Daniel Malen. Manchester United dikabarkan pilih Michael Carrick. MU dikabarkan akan segera mengumumkan manajer interim. Michael Carrick kini menjadi kandidat yang terkuat. Media Inggris Mirror menyebutkan bahwa pengumuman manajer interim MU akan disandang oleh Michael Carrick yang menjadi kandidat paling kuatnya. Carrick sudah melakukan wawancara dengan para petinggi MU pada pekan lalu dan Solskjaer juga diwawancarai pada akhir pekan yang lalu. Xabi Alonso resmi dipecat oleh Real Madrid. Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan Xabi Alonso setelah 7 bulan masa kepemimpinannya di Santiago Bernabeu. Keputusan ini diambil menyusul kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol. Xabi Alonso datang pada musim panas lalu dengan ekspektasi besar setelah sukses bersama Bayer Leverkusen. Akan tetapi performa permainan dari Los Blancos tidak menunjukkan perubahan signifikan sepanjang paruh musim. Kepergian dari Xabi Alonso membuka ruang spekulasi mengenai siapa manajer yang akan memimpin Madrid, dan manajemen diyakini ingin pelatih yang mampu memberi dampak instan sekaligus menjaga stabilitas dari ruang ganti. Alvaro Arbeloa ditunjuk gantikan Xabi Alonso. Real Madrid resmi kini mengumumkan penunjukan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih kepala yang baru. Keputusan ini diambil menyusul perpisahan klub dengan Xabi Alonso. Manajemen klub kembali memilih sosok internal dengan latar belakang sebagai mantan pemain. Arbeloa naik ke tim utama setelah sebelumnya memimpin struktur pembinaan usia muda di Real Madrid. Kini Arbeloa mengambil alih tim saat Real Madrid berada di posisi kedua klasemen, tertinggal 4 poin dari Barcelona. Florian Wirtz dan juga Ekitike segel kemenangan di Anfield Stadium. Liverpool tampil tangguh untuk bisa mengalahkan Barnsley dengan skor akhir 4-1 dalam laga lanjutan putaran ketiga Piala FA. Pesta gol dari Liverpool diwarnai oleh kontribusi gol dari Dominic Szoboszlai, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz dan juga Hugo Ekitike. Adam Phillips sempat memberikan harapan bagi Barnsley lewat gol yang tercipta di menit ke-40. Sayangnya skor 4-1 memastikan Liverpool melangkah babak ke selanjutnya.
Hasil drawing FA Cup putaran yang keempat. Drawing babak keempat FA Cup musim ini telah rampung dan menghasilkan sejumlah pertandingan yang menawarkan kontras kekuatan signifikan. Arsenal memperoleh hasil undian yang cukup menguntungkan dengan menjadi tuan rumah bagi Wigan Athletic. Sementara Chelsea juga akan diprediksi melenggang mulus setelah diundi menghadapi Hull City di kandang lawan. Sementara Manchester City melanjutkan kebiasaan menghadapi tim dari divisi lebih rendah dan menjamu pemenang antara duel Salford City versus Swindon Town. Sementara untuk Liverpool akan menghadapi Brighton yang sebelumnya telah mengeliminasi Manchester United. Kalah 0-1, PSG disingkirkan Paris FC. PSG kalah 0-1 dalam laga derby melawan Paris FC di Coupe de France. Timnas Paris yang kini tersingkir di babak 32 besar. Usai ditahan imbang tanpa gol di babak pertama, PSG bobol juga di babak kedua. Paris FC unggul lewat gol dari Jonathan Ikone di menit ke-74 dan hasil ini membuat PSG terhenti di babak 32 besar Coupe de France. Osman Dembele dan kawan-kawan gagal menjaga trofi yang musim lalu pernah dimenangkannya. Menggila di Turin, Bianconeri bungkam tim tamu. Juventus meraih kemenangan telak 5-0 saat menjamu Cremonese dalam laga lanjutan ke-20 Serie A. Skuad dari Luciano Spalletti mendominasi sejak awal pertandingan dan gol-gol kemenangan Juventus disumbangkan oleh Gleison Bremer, Jonathan David, Kenan Yildiz, dan juga gol bunuh diri dari Filippo Terrazio. Selanjutnya ditutup oleh gol dari Weston McKennie. Hasil ini semakin mengokohkan kedudukan Juventus di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 39 poin.